narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara, memang salah satunya memang hal pembinaan seperti ini harus kita lakukan. Tapi yang paling penting lagi sebetulnya adalah bagaimana kita melakukan penindakan, karena kita menganggap ya saya melakukan penyuluhan ini sampai hari ini saya nggak hitung. Kalau hari ini saya hitung sudah 203 kali saya penyuluhan mulai tahun 2015 semenjak saya ditunjuk menjadi ketua Badan Narkotika Kabupaten. Jadi saya nggak hitung-hitung ininya, dan kita nggak ada mengelola dana di sana. Mulai saya ditunjuk di sana nggak ada mengelola dana 1.000 rupiah. Tapi alhamdulillah, bayangkan 203 kali itu tidak ada sekolah yang kita nggak masuki ya, untuk memberikan penyuluhan bagaimana bahaya narkoba, sehingga semua pihak baik guru pendidik, anak didik bisa memahami bahaya narkoba ini, yang aspeknya kita arahkan untuk gimana masa depannya terkait narkoba itu yang sering kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembinaan anti narkoba Kecamatan Babul Makmur saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi langsung ya. Jadi kita memang hemat waktu tepat ya, sehingga apa yang kita harapkan bisa berjalan. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut bagaimana bahaya narkoba itu. Banyak anak-anak kita yang membina anak didik kita, anak kita sendiri dengan biaya yang tidak begitu luar biasa, tidak begitu kita rem untuk anak ini. Tapi ternyata di ujung-ujung dia terlibat narkoba, tidak jadi apapun lagi. Bapak Ibu sekalian, bahwa narkoba ini barang siapa yang sudah terkena pecandu, ya pecandu unggul, pecandu aktif narkoba ini, sampai mati itu nggak bisa berubah lagi, nggak bisa sembuh lagi. Yang bisanya pulih ketika dia bergejolak, ya bergejolak dia sebagai pecandu narkoba ini, dia hanya bisa direhab. Ketika direhab, jangan kembalikan lagi ke tempat. Kalau kita kembalikan, tetap dia kembali ke laptop, kembali ke habitat kawan-kawannya, coba hisap lagi, sehingga seumur hidup persoalan itu nggak selesai. Coba Bapak Ibu bayangkan, coba Bapak Penghulu bayangkan, ada 4-5 pecandu di kampung kita ini, ya. Apalagi umumnya pecandu ini dia jauh dari agama, ya. Kita tidak bedakan itu ya agama, entah dia Kristiani, entah Muslim, yang jelas jauh dari agama. Kalau dia dekat dengan agama masih ada takutnya. Tadi Pak Ustadz membacakan itu surat Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila mendengar asma Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayat zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Dan mendengar ayat Allah bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Itu luar biasa. Jadi dari pendekatan keagamaan, di Kristiani juga seperti itu. Anak-anak ini sering bergereja, ada dapat jamite, tahu Pak jamite ini kan? Kalau di Muslim ini ada wirid, ada apa seperti itu, siapa pembinaan keagamaan. Jadi anak-anak ini selalu dia teringat, selalu dia sadar, ah bapakku capek kerja di sawah, bodoh kali lah aku ikut-ikut ini. Kalau dulu bapak-bapak sekalian, anak-anak ini nakalnya minum tua, satu teko udah goyang deh. Kalau ada batang pisang jalan itu disorongnya itu pulang. Kalau sekarang ditabrak, kalau dulu kan jalan-jalan. Coba bapak-bapak bayangkan ini umum Restia harus tahu bagaimana sulitnya dulu jalan kaki, jalan gerobak dari desa ke bawah. Ini Pak James, dia ini berkuasa sekarang. Kalau saya datang dulu sering dari KPL saya di sini, dia yang jahat itu, tahu dari penghulu semuanya. Ini Palma yang tersinggung. Artinya supaya kalian bagaimana dengan ikhlas yang membangun kampung kita ini selamat dari bahaya narkoba, selamat dari pembangunannya. Kalau pembangunan yang Bapak lakukan Penghulu Merestia sama Merestulen, kalau kurang itu baru salah. Kalau lebih volumenya nggak apa-apa. Misalnya seperti jalan tadi, pas-pasan kalian bikin, luar biasa hematnya. Nah, jadi begitu lewat mobil along-along, kita yang takut. Masuk nanti Pak Surito Malaiku ini,
mobilnya bagus, lewat pula mobil Pandoros itu, keretanya itu pakai kiri kanan apa gerobaknya itu, di garisnya nanti 300 nggak cukup ngerabin ini kan, alani amai, alani hulit manang gua, atau terlalu disiplin. Jadi dari sini ke depan pakai akal. Guna maulu alani sangiri segala kurang sabala, mau kalian tuh. Bapak-bapak yang pulang dari sini nanti akan dicek sama aparat nanti. Kalian sudah dibina untuk penindakan. Minimal informasi. Penghulu sekarang ketika saya nanti harus bacakan. Saya menyatakan bahwa saya akan melaporkan semua kegiatan narkoba di Lebama. Itu dibacakan itu. Kan materi 10.000. Apa itu betul? Main nak. Ada lah. Ada ni orang-orang yang begitu lama aja di dalam bulat-bulat jam 2 pagi. Ini udah bahaya kalau pemimpin dah berpikir seperti itu, udah bahaya. Jadi takut dia sama masyarakat. Kenapa kita takut? Suka tidak suka bapak ibu penghulu, suka tidak suka kalian, itulah tanggung jawab kalian. Kalau enggak berdosa lah kalian. Ada 7 butir di sana yang harus kalian laksanakan. Setiap lantik, apalagi PJ, ulang-ulang itu coba ayat itu, naik roh, ayah tu masuk. Apa cakap sekali naik, naik roh, ada buat letus sih bang. Yang parahnya dari ada pun ngaji meja di situ ngaji mati lah kita, sudah tua. Gimana kita hidup sudah tua ini? Tapi orang dia bisa lah suka hati dia orang mandang kita bagaimana. Silakan. Wah ini ya penjahat nih, kejahatan ini, silakan. Yang penting Tuhan jangan benci sama kita. Itu kalau menurut saya. Jadi bapak-bapak sekalian yang nggak tahu, apalagi yang Kristiani, kami dan menjalankan syariat Islam. Dan kami kalau calon PJ penghulu tidak mengaji, betul tidak mengaji. Tapi kan saya suruh pendeta, berinjo, nanti ada rakyat itu berinjo selama setahun. Coba lihat. Pikirnya lolos. Kalau nggak percaya nanti yang mau PJ-PJ-nya coba aja, jangan peduli. Waktu dia mau calon PJ nih, berapa orang hadir yang sekdes di sini? 7 tangan. Belum ada pak. Bilang kok udah ngarang lu. Nih. Jadi baik, terima kasih. Jadi sekarang ini calon PJ itu diprioritaskan dari sekretaris kute yang memenuhi syarat. Adik nabu apa? Arek kamu dan gue yang menjadi PJ. Kenal gue sekdes. Yang memenuhi syarat, nggak memenuhi syarat mana bisa? Kalau nggak memenuhi syarat, gimana menjadi penghulu? Kalau udah sekdes, masuk dia kan banyak itu. 3 orang. Apabila sekdes ini tidak memenuhi syarat, maka diusulkan pegawai negeri sipil dari kute itu kalau ada. Kalau nggak ada, baru dari kecamatan. Tidak salah camat yang diusulkan. Pegawai negeri sipil. Seperti itu bapak-bapak sekalian. Begitulah ketatnya aturan bagaimana kita memajukan negeri. Sudah saatnya bapak-bapak penghulu itu memikirkan kampung. Begitu banyak dana coba. Di tahun 2024 nanti 2 miliar satu kute. Cumana itu Pak James? Apalah rencanamu? 2 miliar. Atau menyiapkan bantal sama tilam nanti. Nah, masuk dalam siapon. Kayak gitu kan dah. Ada juga kayak gitu, mana tahu kan, tapi mudah-mudahan ini daerah sana Sulawesi dah apa sana. Di sini jangan kan. Apapun yang terjadi di kampung itu tidak lepas dari tanggung jawab bapak-bapak penghulu. Kalianlah di sana leadernya. Kalianlah yang memimpin itu. Siapa lagi mau ditunggu? Tidak sanggup. Dari mana bapak nggak sanggup? Sudah diatur semuanya. Terkait permasalahan tindak pidana, ada Pak Babin Kamtibmas, ada Pak penghulu yang nggak kenal sama Babin Kamtibmasnya, tolong tunjuk tangan yang nggak kenal, atau nggak kenal sama Babinsa, ada yang nggak kenal sama Babinsanya Pak, atau ada yang kenal sama Babinsa sama Babin Kamtibmasnya, coba tunjuk tangan semua. Yang kenal. Berapa orang cuma? Ini gak gawat nih Pak Kapolsek, Pak dan Pos. Ini gimana kerja kalian ini? Kok bisa-bisa kemudian tidak kenal sama Babinsa
Jadi sudah ada. Oh, saya nggak bisa melaksanakan tugas, ada sekdes. Pak Sekdes, siapkan sana, siapkan sini. Itu tugas Pak Sekdes. Ada pula Sekdes membilang, ini kita rawat Pak ya. Jangan ini ada satu keberuntungan sebetulnya. Ada juga nanti bosan. Karena saya kebetulan ngomong di sini ada 3 jabatan yang sempat. 1 asisten. Asisten 1 pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat. Kesehatan, stunting, apa segala macam, pertahanan, keamanan, ketertiban, termasuk saya di dalam. Kemudian bicara narkoba, karena saya sebagai ketua harian di sana. Baru sebentar saya di sana, hampir 8 tahun. Itu di narkoba. Kemudian Bapak cerita nanti bagaimana Sungai Kaliaras ini sudah masuk limbah-limbah dari Lepagam, itu bisa dilaporkan sama saya. Saya juga menanganinya. Saya berbicara selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Jadi banyak hal yang kita bahas di sini. Ada untungnya juga, terutama bagi penduduk Kutu. Persoalan sampah di Kutu, nggak ada Kutu ini tangani, tapi buang sampah bukan ke TPA, dibuang ke jalan-jalan itu. Ketika direkam orang, dibicarakan nanti fresh, mampuslah Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Saya yang disalahkan. Jadi dari sini ke depan saya akan membicarakan ini khusus bagaimana penanganan sampah. Sehingga sampah ini ada sampah-sampah sampai kita nanti keturunan ketiga kita udah mati jadi tulang belulang. Keturunan kita masih hidup itu sampahnya plastik itu nggak usah. Kita udah saya nggak tahu lagi itu. Nah, sudah jadi tanah kita. Seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Kemudian bagaimana mengelola sampah bisa menjadi pupuk organik, pupuk tambahan, tidak dibuang sembarangan. Seperti itu. Jadi Bapak-Bapak sekalian, Bapak sini diundang sebetulnya kita rencanakan kemarin pada saat penyusunan anggaran desa itu. Kita arahkan untuk apa? Penindakan. Jadi di Kutu itu saya arahkan waktu itu buat honor Kapolsek, buat honor dan Ramil, Camat, Babinsa, Babin Kamtipmas, Ketua BPK, penghulu Kutu, sama sekretaris atau Ketua Pemuda. Berapa bisa dianggarkan? Sesuai dengan apa namanya? Kalau orang alam itu takal gulung. Takal gulung. Kalau orang Tapanuli apa itu? Nama goar apa namanya? Perjabaran, sesuai lah perjabarannya. Jangan salah kasih. Ada pula nanti Jambar Bulu Horbo dikasih sama kepala dusun. Nanti pecah perutnya, tidak tahan ya itu. Itu Jambar Bulu ini harus sama Pangulu. Ada orang kepala dusun pakai rakon. Apa sih ya kami jalo lah. Ya bukan hak kalian itu. Meletus perutnya, tidak tahan baterainya. Yang ini betul kan? Kalau ada pun terjadi itu pamalo-malo namanya. Ibotoi mana, mamototoi, semua ini namanya. Jadi seperti itu Bapak sekalian, saya bicara ini sampai cara gaduh-gaduh, tidak apa-apa, yang penting tujuan kita bagaimana supaya setiap Kutu ini tidak ada lagi pecandu narkoba. Setiap Kutu kita Pak di Aceh Tenggara ini tidak ada lagi yang nggak mengenal narkoba. Saya nggak tahu apakah semua sudah terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba. Saya nggak tahu. Nanti itu lebih spesifik dijelaskan oleh Pak KPU ini. Di Pak KPU ini hobinya nangkap, hati-hati kalian. Nggak tahu dia di pengulu, kepala dusun, sekretaris, ketua BNK, Kapolsek, dan Ramil kalau lihatnya pakai serangan terus. Itu tugasnya, tugas pokok dan fungsinya. Dan ada kita ke Baluku. Nanti beliau akan menjelaskan. Saya menjelaskan situasi kita untuk Aceh Tenggara ini ya Pak KPU lebih kurang dari sekarang Pak. Saya tahun 2015 itu kalau saya monitor perkembangan penggunaan narkoba di Aceh Tenggara itu lebih kurang 60 kilo satu bulan. Uang orang banyak berarti hampir 2 kilo satu hari. Itu yang saya monitor, saya lihat. Kalau sekarang di bawah 15 kilo Pak. Itu pun kucing-kucingan kita sana. Cari sana, di TBU kita sini cari apa segala macam. Cari sana dapat. Dengan usaha keras dari Sat Narkoba dapat. Sisanya mana? Itu pun dicari.
sampai disimpan di kandang lembu, congkel. Begitu kita datang, 2 jam lewat sudah diambil, bocor. Begitulah situasinya bapak-bapak sekalian ya. Aparat ini sangat susah. Bapak-bapak nggak lihat, saya tahu karena saya membidang itu. Bagaimana orang sat narkoba ini menyerang sana, menyerang sini, pulang sudah pakai sarang laba-laba kepalanya. Tahu sarang laba-laba? Kalau menurut dari apa itu? Di belakang rumah orang itu, berarti udah kosa-kosa dia duduk di kiri orang, kita duduk situ, tahunya kita. Tidak ada yang nawarkan. Minum kopi pak. Halo. Entah takut, entah memang sombong, kita ini nggak tahu lah. Begitulah nasib bapak-bapak ini orang di lapangan itu, sat narkoba itu, busernya itu. Tapi bapak-bapak kan nggak komunikasi. Bagaimana bapak mau komunikasi langsung, sedangkan Babin Kamtibmas pun nggak bapak kenal. Padahal tindakan awal penyalahgunaan tindak pidana itu apa? Perlakuan tindak pidana, apakah dipiring dia tindak pidana ringan atau tindak pidana berat? Yang mengetahui itu Bapak Babin Kamtibmas. Apa singkatan Babin Kamtibmas ini? Coba ibu tahu? Babin Kamtibmas. Ya ibu ini yang ngomong tadi. Tahu ibu? Enggak tahu? Enggak juga. Seperti Pak Bayangkara Pak. Itu Bayangkara pembinaan keamanan ketertiban masyarakat. Kalau Babinsa tahu saya. Bintara pembinaan desa. Karena mau saya robah kemarin tidak dikasih Pak. Babin Kamtibmas memang nggak ada desanya, masyarakat bikinnya. Kalau Babinsa Pak dan Pos, saya bilang sama Pak Dandim, kita rubah aja sini jadi Babin Kut, gimana Pak? Ya udah bisa, bilang Pak Dandim. Karena yang dikenal itu Bintara pembinaan desa, Bintara pembinaan Kute nggak ada katanya. Karena nama desa di Aceh Tenggara ini dikandungkan namanya menjadi Kute. Jadi bapak-bapak sekalian, desi secara nasional. Tapi kita di sini mengenal Kute, Penghulu Kute. Nah, walaupun di Babun Makmur ini Penghulu kan jadi Panghulu. Nah, jadi Panghulu Kute. Kalau di tempat kami sana di Jawa di Tenggung, Panghulu Kute. Panghulu Kute kan? Jadi bapak sekalian, bapak ibu sekalian, para hadirin kalian ini akan menjelaskan bagaimana rawannya kehidupan masyarakat sekarang akibat di kampung itu ada pengguna narkoba. Bagaimana rawannya sekarang di kota besar itu akibat penggunaan narkoba ini tidak terkendalikan. Sering kita dengar begal. Di sini pun banyak begal karena bapak belum mengalaminya, makanya bapak nggak tahu begal. Banyak terjadi daerah Semadam bawah kemarin. Bertoke-toke, tengoknya kosong, dikepungnya situ, dibal-balinya. Kalau tidak dibal-bali nanti bocor ini. Itu pihak penyidik polisian tahu semuanya. Cuman karena masyarakatnya masih peduli, orangnya nggak sembarangan. Polisi kita masih mantap, orang itu nggak berani. Babinsa bisa masih tegar di kampung. Belum ada kita tahu Babinsa, Babin Kamtibmas nggak berani masuk Kutu. Nggak tahu saya di Papua sekarang. Kalau di sini masih hadir semuanya. Makanya inilah saya katakan tadi mitra daripada Penghulu untuk menyelenggarakan pemerintahan Kutu. Bukan sendiri Pak Penghulu, Ibu Penghulu. Bukan sendiri kita. Jadi urusan persuratan, Pak Sekut, Pak Staris, Ibu Staris, bikinkan dulu surat ini. Didelegasikan dia kegiatan. Pak Kepala Dusun yang sana itu kan kau dengar kemarin ribut, coba panggil dulu, apa sebabnya? Itulah namanya pemberdayaan. Kalau semua Penghulu ngatasinya, kalau sedikit iyalah. Kalau sempat nanti semua ibu atasi, ketika uang desa keluar gimana? Kan udah merambalangan semuanya. Kadang boleh ikut tubeng rosonari, cukup tutup bank katanya, kan kacau. Tapi kalau kita delegasikan sama Staris, sama kau kita, kasih kita, mudah-mudahan semua berjalan. Saya banyak persoalan pemerintahan ini kadang belum memang kita bisa bina sebagaimana yang kita harapkan. Tapi saya ikuti bagaimana supaya penyelenggaraan ini pelan-pelan bisa mengarah semakin baik, sehingga harapan kita bisa melaksanakan pemerintahan masyarakat sejahtera. Saya yakin bersumpah pun saya bilang
Bapak-bapak pemulung ketika jadi pemulung itu pasti ada niat untuk baik. Tapi untuk baik kan kadang-kadang kalian tidak bisa juga, ada sebabnya. Harus semuanya kita bersatu. Kadang-kadang kalian mau, masyarakat lain keinginannya, masih ada gangguan. Kami tahu itu. Kemudian ada hal-hal lain yang belum bisa kita topang. Yang seharusnya dana ini dilengkapi oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah pun kurang sanggup, kurang mampu. Keterbatasan anggaran. Akhirnya selalu kalian pemulung ini berada dalam posisi mengambil kebijakan. Kami tahu, makanya pandai-pandai, sering koordinasi, jangan sepele. Ya, anakku ya ini yang muda-muda gini, zaman sekarang nggak usah. Karena pengaruh ini besar Pak, besar pengaruh. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan pada hari ini, semua orang tahu. Kalau kita bayangkan berbicara dan berani bertanggung jawab, bahaya Republik ini. Makanya kita bina. Bagaimana cara di kampung itu supaya narkoba ini tidak bisa berkembang? Saya yakin ya, tapi nggak tahu lah itu penghulu Kampung Karo itu. Tak tahu dia siapa pemakai, siapa pengguna. Tahu bu? Tahu-tahuan lah. Kalau tidak tahu juga Pak, kalau itu tidak tahu-tahuan itu namanya. Bisa yes, maybe no. Tapi umumnya bu, kalian pasti tahu, pernah dengar. Tapi sulit kalian memberantas karena resikonya menghadapi seorang pecandu narkoba tidak sama dengan seorang perampok, penjahat ulung sekalipun. Kenapa? Kalau seorang pengguna narkoba ini, kalau ada amper berani, habis amper berani, nggak ada takutnya, ya, nggak ada takutnya. Tapi kalau penjahat itu nggak ada berani dia, tapi masih ada takutnya. Kalau narkoba ini berani dia, takutnya pun nggak ada. Banyak kita lihat, coba lihat di kampung-kampung. Bedai masih kecil dia selalu kalah, bengkak mukanya, marmudar bibirnya. Coba bapak, ayo coba bapak perhatikan di kampung, pasti bapak kenal, nggak ada alasan. Betul nggak? Betul nggak Pak? Coba lihat pengguna itu. Setelah dia menggunakan narkoba, jangankan orang lain, omakna bapak piatu, banyak kejadian. Mana sanggup mamaknya pagi minta 20, ada CK. Dia nggak ngambil satu paket, ada 20.000, kumpul di ujung sana, dan nunggu itu satu gigi yang nekat, beli satu paket. Sore nanti kentang, kena tanggung katanya, kurang bius, minta lagi sama mamanya. Sementara ibunya nyimpan uang di rok. Pernah ingat itu? Kalau sekarang ibu-ibu mana lagi nyimpan uang di situ lagi? Kadang-kadang yang canggih ini udah pakai ini, SMS banking dia. Berapa nak perlu kak? Jadi dia perlu tuh mana buat kirim rekening. Kalau ibu-ibu masih ada tuh nyimpan uang ratusan, 2 juta, yes. Oh ya, nyarok mamanya tadi pun. Udah kejadian sekarang. Jadi kalau dulu orang Tapanuli yang saya lihat, kalau udah mendengar lagu andung-andung udah sedih. Betul nggak bu? Alami amin. Kita terlibat di dalam kesusahan orang tua, terlibat kita bekerja di panas terik matahari. Teringat, jadi nggak berani kita. Sekarang bikinlah, apalagi orang Tapanuli yang pecandu itu juga tanya nanti sama dia. Orang Tapanuli pasapah adatnya ada, namanya Dalian Natoru, ya, soba marhula-hula, elek marboru, mana magdomatku. Itu kita yang bermarga ini gitu. Orang Alas juga ada Lot Wali, Lot Kedebugunan, Lot Sukut. Sukut itu namanya Nuatu. Semua ada aturan. Cuma bedanya kalau orang Tapanuli datang tulangnya, wah disitulah nunjuk hebatnya dia. Saya kemarin pesta anak saya, datang hula-hula saya. Maksudnya Titi Marakut dibikin adat Batak, dan makingin bilang. Harus adat Alas. Kalau adat Batak, aku udah sendiri ngadati anakku. Ku hormati lagi hula-hula ini, habis lagi uangku.
Bikin adat alas. Nah, kalau adat alas, kalau uang keluar ke pelawat itu beli. Baik abang cilik. Banyak uang datang. Kalau di Marakut dah nak pulang berubah. Cik dah ada seorang yang mirip yang manikot nama hon. Bikin ada apa? Datang tulang beli kan. Kalau di Marakut, debat dah ke 30 dele kan. Alai mulu malu esok tulang malu. Bahasa kan dia sejuta. Bila roh kan. Setia ni pulau tulang. Tapi jam jauh. Itu kalau ada alas. Kalau ada Batak dibikin masuk mah udah toh siang menurung mati kita dah ya Pak KPO semangat Pak KPO jangan susah sekali dia tak pikirkan lu nangkap jadi Bapak sekalian Bapak nanti di sini hadir ini bagaimana bahaya narkoba itu. Bapaklah duta nanti yang berikan informasi kepada Bapak Pungli masing-masing. Jangan kita biarkan lagi ada bahaya narkoba di kampung. Karena ini ketika rusak otaknya, karena agama pun sudah kurang. Yang rusak itu biarlah rusak jadi zombie di situ. Ini mohon maaf saya bilang. Kalau memang tetap kita arahkan. Karena ini tidak putus-putus persoalannya selesai. Habis jualkannya kereta nanti gerobak bapaknya pun mau angkong pun mau diapain. Beko kecil itu 50 kita hok katanya. Itu gawat kita. Jadi masuklah grup di pondok-pondok nanti di tengah hutan sana, nggak lagi tempatnya di sini, duduklah orang itu, dibikinnya nama pondoknya situ Gua Harimau. Di sini nggak tahu aku tahu namanya Pak Kapolsek. Tempat kami ada sana namanya Gua Harimau. Di dokon Gua Harimau ale boleh kok panako tilut penangkok 08 kata. Pencuri kecil apa? Seperti itu. Jadi silat nanti diambilnya dua janjang, 3 janjang, 1 janjang, cuma seperti itu. Kalau terus banyak-banyak ketahuan, nah, masuklah ke Gua Harimau. Di situ dari segala penjuru, umumnya pecandu narkoba datang di situ. Ada yang bawa bawang 1 plastik, ada yang bawa batang cabai peltek, tahu cabai peltek? Tidak sempat diputi jadi patahkannya batang itulah dirinya. Ada yang bawa kelapa diseretnya 1 tanda tidak sempat mengupas. Jadi seperti itu, ini hanya menjadi hama di kampung kita. Oleh karenanya saya tekankan dalam kesempatan ini untuk memberantas narkoba ini, mencegah tentang kendali pelebarannya. Jangan ada bertambah anak-anak kita ini lagi. Dekatkan ya, terutama ini saya minta, kalau bisa saya perintahkan tulis sama Pungli Putu, dampingi, kawani, dekati Babin Kamtibmas dan Babin. Saya nggak mau dengar nanti ada laporan, oh Babin saya ini, saya ngomong stand 1 loh. Saya ngomong stand 1 Pak Pungli, jangan marah kalian, nggak ada jalan kalian marah sama saya. Saya ngomong sebagai stand 1 bukan sebagai ketua BNK. Kalau ketua BNK nggak ada hak ngomong sama kalian itu, ya. Kawani ya, koordinasi sama Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Darami. Jangan kalian kawani waktu susah aja. Sedang gawat nanti, Pak gak bisa. Dia mau, sini dulu Pak, sama kita. Ketika enak-enak kalian biarin. Adanya sepahit-pahit kita hidup ini sekali-sekali ada masa enak kita. Seenak-enak kita sekali-sekali ada masa pahit. Itu udah tunangan itu, tidak perlu saya ajari. Semua kita merasakan itu. Gak ada istilah ya Pak Pangaribuan. Rupanya Pak Pangaribuan merasa enak-enak aja dulu dari kecil sampai sekarang. Seperti itu jauh Bapak. Seperti itu memang. Ya terus. Ini 2 periode terus kan? 2 periode. Kedua ini kan? Udah pengalaman keras. Mulai yang nggak perlu jadi masalah pun udah pada habis semua masalah. Yang perlu dimasalahkan malah justru diam. Macam-macam hidup ini. Jadi saya minta berdayakan semua perangkat. Kalau perangkatnya nggak bisa bina, nggak bisa kalian bina, harus di nggak gitu, nggak saya. Artinya di